Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan materi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memahami akidah. Apa itu akidah? Akidah dalam bentuk masdar dari kata aqada yaqidu aqdan aqidatun, yang artinya adalah simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Secara teknis, bahwa akidah adalah iman, kepercayaan, dan keyakinan yang tumbuh. Kepercayaan itu di dalam hati manusia masing-masing, yang oleh Allah berikan kepada manusia itu adalah anugerah yang besar, yaitu akal. Akidah adalah kepercayaan yang mendalam, yang menghujam ke dalam hati atau simpul di dalam hati. Akidah menurut syariah, menurut syara, iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun tiga sendi daripada akidah, yaitu tentang ketuhanan, kenabian, dan yang ketiga adalah alam kebangkitan. Tiga sendi akidah ini, yang pertama ketuhanan, kita sering di masjid atau di surau atau di tempat pengajian kita dengan menyebutnya dengan 20 sifat, yaitu wujud, qidam, baqo, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu sifat yang ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, anak-anakku sekalian, memahami akidah ini penting, supaya kita memahami ketuhanan kita dengan kuat, dengan kokoh, dengan tali yang kuat. Akidah mempunyai posisi dasar yang diibaratkan bangunan yang mempunyai fondasi yang kokoh. Maka bangunan itu akan menjadi berdiri tegak, akan menjadi kuat apabila akidahnya bagus, apabila akidahnya kuat. Adapun akidah secara istilah atau terminologi, menurut salah satu ulama, salah satu tokoh Islam, namanya Hasan al-Banna, dikatakan bahwa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, yang menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan, yaitu adalah akidah. Itu arti daripada akidah. Adapun tiga unsur daripada akidah, yaitu keimanan ini. Yang pertama adalah pengikraran dengan lisan, iqraru bilisani. Yang kedua adalah pembenaran dengan hati, i'tiqadu biqalbi. Yang ketiga adalah pengamalan dengan anggota badan, wa'malu bil arkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, rukun Islam, syahadat itu adalah pondasinya. Sholat, puasa, zakat, dan haji, itu adalah bangunannya semuanya supaya sempurna bangunan daripada Islam itu sendiri. Ketika kita sholat bukan hanya dilakukan dengan hati, dengan niat, tetapi harus dilakukan dengan anggota badan, supaya kita dilaksanakan menjadi iman yang sempurna. Syahadat adalah pondasinya. Sholat adalah menjadi tiang agama, dan yang lain adalah pengisi daripada itu bangunan sendiri.
Adapun puasa yang kita lakukan sekarang ini, sedang kita jalankan puasa ini 1442 Hijriah. Adapun ada memiliki aturannya sesuai dengan akidah Islam. Itu kita mulai dari sahur terbit fajar sampai ke azan maghrib. Itu adalah batasan daripada aturan daripada sahur. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya puasa ini dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja hanya kita menahan haus dan lapar, tetapi kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melaksanakan puasa ini dengan diterimanya amalan kita, diterimanya ibadah kita, yaitu ibadah puasa. Begitupun sama kita melaksanakan sholat. Sholat pun ada aturannya, yaitu dengan tata cara, dengan arkan-arkannya, rukun-rukunnya. Oleh karena itu tidak sembarangan. Oleh karena itu maka perlu belajar dan terus belajar supaya kita memperbaiki diri agar kita menjadi manusia-manusia yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah dengan aturan. Karena petunjuk Islam, kompas Islam sudah jelas bahwa aturannya bahwa kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa dan lain sebagainya, zakat dan haji, itu semuanya adalah aturannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika menjadi petunjuk Islam, menjadi jalan yang benar Islam, maka perlu dia adanya petunjuk kompasnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama di dalam kesempatan puasa kali ini, Ramadan kali ini 1442 Hijriah ini dijadikan momen untuk memperkuat akidah kita, memperkuat keimanan kita, memperkuat keyakinan kita bahwa ini adalah perintah Allah yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Puasa bukan hanya dilakukan oleh umat manusia yang berakal, tetapi oleh makhluk-makhluk lain. Sama, dia melaksanakan puasa untuk supaya dia menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat yang dapat kita lihat. Kalau Al-Quranul Karim itu yang disebut dengan ayat kauliyah. Contohnya, apa binatang yang melaksanakan puasa? Contohnya satu, ular. Ular itu sudah jelek, bajunya usang. Dia memiliki sisik yang jelek, maka dia berpuasa di dalam kandangnya, di dalam lubangnya. Dia tidak makan, tidak minum sehingga badannya panas. Begitu keluar, maka sisik yang jeleknya itu terbuang, tertinggal di dalam lubang itu, dan dia menjadi makhluk yang bagus. Yang kedua, contoh yang kedua ayat kauniyah, yang kedua contoh di dalam puasa adalah ulat. Ulat begitu ditakuti oleh manusia, jijik, tapi ketika dia itu bermunajat di dalam puasanya, dia berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong itulah dia hidup kembali, yaitu menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu menjadi indah. Itulah akibat daripada dia berpuasa. Makhluk yang ketiga contohnya adalah ayam. Ayam ingin meneteskan, ingin sedang mengeram. Dia ingin supaya telur-telurnya yang sudah dia keluarkan, itu menjadi baik, menjadi menetas dengan baik, maka dia berpuasa. Supaya badannya panas, dia mengeram, mengurung diri di kandangnya, tidak keluar. Ketika dia sudah mengerami dengan badannya yang panas, maka akhirnya pada telur-telur yang dia rami maka akan menjadi penerus ayam-ayam yang baik, ayam-ayam yang sehat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membaca ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Keindahan alam ini semuanya tidak terlepas daripada adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperkuat keimanan kita, memperkuat akidah kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang selamat baik di dunia maupun akhirat kelak. Demikian yang dapat disampaikan dalam materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya para mustami sekalian atau pendengar sekalian yang dapat melihat video ini. Karena kondisi kita sedang dalam pembelajaran sanlat yang harus melalui virtual. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.